Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi eksponen bagian kedua. Nah, misalnya gini, kalau ada A pangkat N dipangkatin M, itu sama dengan apa? Ini kan sama dengan perkalian A pangkat M sebanyak M kan? Berarti A pangkat N dikali A pangkat N dikali A pangkat N kali A pangkat N sebanyak sebanyak M gitu kan? Sebanyak M. Nah, sekarang itu gimana? Nah, ini kan kalau secara logaritma konsep eksponen ini kan sama dengan A pangkat N tambah N tambah N tambah N kan? Seterusnya gitu. Sebanyak berapa N-nya? Sebanyak M. Kenapa bisa sebanyak M? Nah, contohnya gini. Kalau ada A pangkat N dipangkatin 3, itu sama dengan apa? A pangkat N kali A pangkat N kali A pangkat N, gitu kan? Berarti A pangkat N tambah N tambah N sama dengan A pangkat 3N. Gitu kan? Nah, ini kan definisinya A pangkat N sebanyak perkalian A pangkat N sebanyak 3. Artinya N-nya itu ngikut juga sebanyak 3 gitu. Berarti ini gimana? Ya udah, itu N-nya itu sebanyak M gitu kan. Ini perkalian A pangkat N sebanyak M. Artinya N-nya itu ngikut sebanyak M. Ya udah. Karena N plus N plus N-nya itu sebanyak M, berarti ya singkat saja A pangkat M kali N gitu. Berarti A pangkat N dipangkatin M itu sama dengan A pangkat M kali N. Ini rumus. Nah, sekarang kalau kasusnya gini. A kali B dipangkatin M. Itu gimana? Ini kan sebenarnya perkalian AB sebanyak M kan? AB kali AB kali AB kali AB sebanyak sebanyak berapa? Sebanyak M gitu. Nah, karena perkalian AB, ini kan definisi AB ini A kali B ya. Berarti AB kali AB kali AB kali AB sebanyak M. Berarti A-nya itu A-nya itu akan sebanyak M, B-nya itu akan sebanyak M. Contoh, misalnya AB pangkat 3 gitu. Maka ini kan sebenarnya definisinya AB kali AB kali AB gitu kan. Nah, berarti lihat A-nya sebanyak 3 nih. Berarti A kali A kali A, B-nya juga sebanyak 3 kan. B kali B kali B gitu. Berarti A pangkat 3 kali B pangkat 3 gitu. Nah, berarti kalau ada AB pangkat M itu sama dengan ini. A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, sekalipun dia kasusnya pembagian, misalnya gini, A per B dipangkatin M itu sama dengan apa? Ya udah definisikan dulu, berarti A per B kali A per B kali A per B sebanyak sebanyak M kan? Nah, ingat kalau perkalian pecahan atas kali atas, bawah kali bawah kan, berarti ini A kali A kali A ya kan, per B kali B kali B kan. Nah, sekarang lihat. Ini kan definisinya perkalian A per B sebanyak M. Artinya A-nya ini ngikut sebanyak M, B-nya ngikut sebanyak M gitu. Ya udah, contoh misalnya deh, A per B pangkat 3 ya kan. Ini kan A per B kali A per B kali A per B kan. Lihat, atas kali atas, bawah kali bawah gitu. A kali A berarti A pangkat 3, B kali B kali B pangkat 3 gitu. Berarti kalau ada A per B pangkat M, bisa ubah jadi A pangkat M per B pangkat M. Gitu. Oke, sekarang kita akan kenalan tentang konsep akar. Nah, misalnya gini. 3 kuadrat itu sama dengan berapa? 9. Nah, 9 ini diapain supaya sama dengan 3? Diakarin kan. Terus di sini ada 2. Nah, gini. Kalau misalnya gini. Akar A itu sebenarnya ada 2 di sini nih. 2 akar A. Cuma di sini tidak ditulis gitu, tapi sebenarnya di sini sebenarnya ada 2. Nah, itu kayak apa ya? Kesepakatan matematikawan gitu. Nah, jadi 2 akar 9 ini adalah
Ya maksudnya bukan 2 kali akar 9 ya, di atas itu dia, di atas ini. Akar 9 sama dengan 3. Nah, contoh lagi misalnya 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? 8 ya kan? Berarti 3 akar 8 sama dengan 2 gitu. Oke. Nah, sekarang misalnya gini. Eh sekarang saya apa ya? Misalnya gini. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, 8 ini sama 8 pangkat 1 ya. Cuma biasanya tidak ditulis pangkat satunya. Nah, gini. Kalau pangkat di ruas kiri saya bagi 3, berarti sisa berapa sini? Pangkat di ruas kiri saya bagi 3. Sisa 2 kan? 2 pangkat 1 kan? Ini saya bagi 3 berarti 8 pangkat sepertiga. Ingat ya konsep, kalau ada A pangkat B sama dengan C pangkat D, maka kalau pangkat di kiri saya bagi dengan K, maka pangkat di kanan juga saya bagi dengan K, supaya nilainya tetap sama dengan gitu, supaya tidak lebih tidak kurang, tetap sama dengan. Nah, ini juga berlaku di sini nih ya kan. Ruas kiri kan pangkatnya saya bagi 3 berarti sisa 1. 8 pangkatnya saya bagi 3 berarti 8 pangkat sepertiga gitu. Nah, sekarang lihat gini. 2 itu sama dengan 3 akar 8. Di sini 2 sama dengan 8 pangkat setengah sepertiga. Berarti ya 3 akar 8 itu sebenarnya 8 pangkat sepertiga nih. Nah, gitu. Berarti kita punya rumus lagi nih, kalau ada M akar A itu sama dengan A pangkat seper M. Gitu. Nah, sekarang kita apa ya? Nah, sekarang kalau lihat gini. A pangkat seper M. Sekarang kalau kita nyatain dalam ini berarti M-nya itu pindah ke sini kan. Sekarang satunya itu pindah di mana? Satunya itu hilang ke mana? Kalau di sini. Nah, untuk membuktikan itu, nah kita kenalan dulu tentang perkalian akar. Misalnya gini, akar 2A. 2A. Akar 2A itu ternyata sama dengan akar 2 dikali akar A. Gitu. Kenapa bisa gini? Karena gini, akar 2A itu sama dengan, ingat akar itu kan eh itu sebenarnya 2, ada 2 di sini nih diakarin A gitu. Berarti akar 2A itu sebenarnya berapa? Kalau kita pakai konsep ini. 2A pangkat setengah gitu kan. 2 pangkat setengah. Nah, ingat konsep apa ya? Konsep eksponen sebelumnya. Berarti ini gimana? 2A pangkat setengah itu gimana? 2 pangkat setengah kali A pangkat setengah gitu kan. Ya enggak. Berarti karena pangkat setengah itu adalah berapa? 2 akar 2 kali 2 akar A. Atau biasanya tidak ditulis duanya ya, berarti akar 2 kali akar A. Gitu. Nah, dari konsep ini bisa kita gini. Kalau misalnya kasusnya gini, M akar A pangkat N. Ini sama dengan apa? Ini kan sebenarnya M akar A kali A kali A kali A sebanyak N kan? Sebanyak N. Gitu kan? Ya enggak, ini M ya, M. Nah, berarti kalau kita pakai rumus ini, konsep ini, berarti ini kan M akar A dikali M akar A dikali M akar A sebanyak berapa M akar A nya? Lihat, A di sini kan M akar A yang sini, A di sini M akar A yang sini, A di sini M akar A yang di sini gitu. Berarti M akarnya ini juga akan sebanyak N gitu. Akan sebanyak N. Nah, karena M akarnya akan sebanyak N, maka gimana ya ngejelasinnya? Maka ini adalah M akar A dipangkatin N. Bingung? Ingat ya? Gitu kan? M akar A dipangkatin N. Karena gini kan, kalau A kali A kali A itu kan sama dengan A pangkat 3 kan? Gitu.
Berarti kalau M akar A kali M akar A kali M akar A sebanyak N, berarti M akar A pangkat N. Gitu kan. Nah, berarti akar M ini itu kan sama dengan maksudnya M akar A ini kan sama dengan A pangkat seper M. Ya, ingat rumus ini ya. Ya kan? Dipangkatin N gitu. Ingat rumus apa eksponen sebelumnya, pangkat di dalam dikali pangkat di luar, berarti A pangkat seper M kali N berapa? N per M. Oh, berarti kalau ada M M akar A pangkat N itu sama dengan A pangkat N per M gitu. Oke, bisa ya.